Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali hadir bersama saya Manda di Breaking News hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda, kita simak informasi selengkapnya. Kita kembali ke ibu kota, DKI Jakarta telah memberlakukan PTM 50% sejak Jumat 4 Februari lalu. Hal ini mengikuti keputusan pemerintah yang menaikkan status PPKM di Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya menjadi level 3. PTM 50% berlangsung dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di SMK Negeri 50 Jakarta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan misalnya. Mulai Selasa 8 Februari kemarin telah memberlakukan PTM 50%. Beberapa aturan disesuaikan mengikuti pemangkasan jam belajar yang kini menjadi 4 jam dari semula 6 jam. Kepala SMK mengatakan, waktu belajar 4 jam tersebut dioptimalkan dengan memaksimalkan kegiatan full praktik, artinya mata pelajaran atau tugas-tugas yang bersifat teori dipelajari secara daring atau diberikan sebagai pekerjaan rumah. Orang tua siswa diperbolehkan menentukan anaknya mengikuti PJJ atau PTM, sementara siswa yang sedang tidak sehat tidak diperkenankan mengikuti PTM. Kita bergabung dengan produser lapangan, Asrid di SMKN 57 Jakarta. Asrid, kalau tadi SMKN 57 sudah memberlakukan PTM 50%, salah satu kebijakannya adalah lebih banyak praktik dan waktu belajar menjadi 4 jam yang diberlakukan sekolah. Lalu, adakah kebijakan lain yang juga diberikan pihak sekolah terkait dengan PTM level 3 ini? Baik, selamat pagi Manda juga pemirsa. Memang saat ini SMK Negeri 57 di Pasar Minggu Jakarta Selatan sedang memberlakukan PTM 50% per tanggal 8 Februari atau Selasa kemarin. Dikarenakan sebelumnya sekolah ini sempat memperlakukan full BJJ karena ditemukan 26 guru dan juga siswa yang terpapar COVID-19. 24 diantaranya adalah siswa, kemudian 2 diantaranya adalah guru yang sekarang salah satunya sudah tidak terpapar COVID-19 dan sudah kembali mengajar di SMK Negeri 57. Nah, setelah masa PJJ 2 minggu tersebut diberlakukan, maka sekolah baru bisa menyelenggarakan PTM 50% per Selasa kemarin karena sudah diberlakukan sejak tanggal 4 Februari atau hari Jumat. SMK Negeri 57 Jakarta Selatan ini sudah memberlakukan PTM 50% dengan aturan-aturan yang sesuai dengan SKB 4 Menteri. Di antaranya adalah penyesuaian jam belajar yang dari semula adalah 6 jam pelajaran, kemudian sekarang dipangkas menjadi 4 jam dengan sekolah yang melakukan kegiatan atau mensiasatinya. Orang tua siswa pun diperkenankan untuk memilih atau menentukan apakah siswa boleh mengikuti PTM 50% atau tidak, alias memperlakukan pelajaran secara PJJ. Karena angka kasus yang terpapar virus COVID-19 di Jakarta ini melonjak, memang dari SKB 4 Menteri ini orang tua berhak untuk menentukan apakah anaknya mengikuti pelajaran secara tatap muka atau secara daring. Kemudian peraturan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk memaksimalkan kegiatan PTM 50% ini adalah pengetatan pengawasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa, yakni adalah pengawasan masuk sekolah dimulai pada pukul 6.30 yang mewajibkan siswa untuk melakukan scan barcode kemudian mencuci tangan dan harus membawa peralatan kesehatan masing-masing atau bekal. Kemudian guru juga harus mengawasi siswa dan melakukan pelajaran dalam PTM 50% dengan menghimbau siswa untuk mengurangi kegiatan interaksi mereka di dalam sekolah atau di dalam kelas ketika selama mata pelajaran untuk mengurangi adanya potensi penularan COVID-19. Dan untuk memperketat pengawasan tersebut, maka petugas-petugas dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta selalu melakukan monitoring di sekolah-sekolah setiap harinya secara bergantian. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta Wilayah 2 Jakarta Selatan, Ibu Ara. Selamat pagi Ibu Ara, untuk pengawasan monitoring yang dilakukan di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan ini, apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh sekolah? Ya, terima kasih. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala Dinas Nomor 9 Tahun 2022 tentang delegasi SKB 4 Menteri, di mana penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini sudah diatur bahwa pelaksanaannya 50%. Nah, kemudian Mbak, untuk pelaksanaan pengawasan di sekolah-sekolah ini sudah ada juga surat tugas dari Kepala Dinas
yang mana para penilai, para pengawas, kemudian kecamatan, kemudian para pejabat juga diturunkan untuk melakukan monitoring evaluasi. Dan selanjutnya juga kami sampaikan bahwa setiap masing-masing sudin juga bekerja sama dengan puskesmas, di mana puskesmas melakukan namanya ACF, di mana nanti beberapa sekolah ini diambil sampel. Jika ditemukan maka akan ada penutupan sementara. Selanjutnya juga sudin juga bekerja sama dengan Satpol PP. Kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP di mana titik-titik sekolah, sehingga Satpol PP bekerja sama dengan sekolah untuk mengatur pelaksanaan antar jemput orang tua murid ini. Jadi sudah sinergi dalam pelaksanaan seperti itu, Mbak. Selain tadi bekerja sama dengan puskesmas dan juga Satpol PP untuk mengawasi pengetatan penerapan protokol di sekolah, apa saja indikator-indikator atau hal-hal yang diperhatikan atau dinilai oleh Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau tepatnya di Jakarta Selatan yang diawasi selama masa monitoring ini, Ibu? Semua teman-teman para kepala sekolah, dan ini telah dilaksanakan sudah hampir 2 tahun. Tentu prokes-prokes yang ada di sekolah, dari kehadiran siswa melalui termogan, kesiapan dari wastafel, tisu, hand sanitizer, sabun, dan semuanya itu harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Yang lebih penting adalah siswa harus benar-benar melakukan pemakaian masker dan sesuai dengan ketentuan di sekolah. Saat ini ruang-ruang sekolah juga anak-anak dalam tempat duduknya sudah diatur sedemikian rupa. Dari situ kami yakin Bapak Ibu guru dan semua staf yang ada di sekolah ini bisa melaksanakannya dengan baik. Bu Ara, apabila ditemukan hal-hal yang mengalami kendala atau belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri dalam penerapan PTM 50% ini, apakah tindakan atau sanksi yang diberikan kepada sekolah tersebut? Tentu gini, Mbak, kami sudah hampir setiap minggu, di hari Minggu ini kita selalu melakukan Zoom tentang pelaksanaan PTM, dan bahkan setiap hari ini kita mengumpulkan data-data dari sekolah mana yang terindikasi itu dilaporkan. Dan saya yakin teman-teman sudah bisa melakukan joknis yang sudah dilaksanakan saat ini, dan mudah-mudahan kami berharap tidak ada satuan pendidikan yang melanggar dalam pelaksanaan PTM ini. Dan kalaupun ada, yang kita berikan teguran secara lisan. Yang terbaik bagaimana untuk solusi yang terbaik gitu, Mbak. Terima kasih banyak Bu Ara. Kembali ke Manda, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ara, bahwa penerapan ketika masuk sekolah diberlakukan yaitu dengan pengawasan Satpol PP dan juga bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan pressing. Tetapi memang pihak sekolah melakukan imbauan kepada orang tua siswa agar bisa mengantar jemput anaknya, sehingga siswa bisa langsung pulang ke rumah dan tidak ada potensi atau dikhawatirkan bisa menjadi penularan COVID-19 di luar lingkungan sekolah itu sendiri. Karena memang tidak hanya di sekolah, tetapi protokol kesehatan itu harus dilegalkan atau ditetapkan ketika berada di dalam rumah karena mengingat cepatnya jangkauan paparan virus COVID-19 ini. Demikian Manda, saya serahkan kembali kepada Anda. Terima kasih untuk laporan langsung Anda, Astrid. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Manda mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.